Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semuanya sehat walafiat. Ketemu lagi dengan Ibu pada pelajaran IPS. Kali ini Ibu akan membahas materi perkembangan ekonomi digital dengan topik uang dan lembaga keuangan. Selamat menyimak. Perkembangan ekonomi digital, uang dan lembaga keuangan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan peran uang dan lembaga keuangan di tengah kehidupan masyarakat. Pernahkah kalian ingin mengetahui bagaimana asal mula masyarakat menciptakan uang? Lalu, bagaimana jika uang tidak pernah ada atau saat ini manusia tidak lagi menggunakan uang? Kira-kira apa yang akan terjadi? Tentu kita perlu melakukan diskusi lebih lanjut untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oleh karenanya, simak pemaparan berikut untuk membuka pemikiran kalian mengenai peran uang dan lembaga keuangan di tengah kehidupan masyarakat. Asal mula terciptanya uang. Pada awalnya, manusia tidak mengenal uang untuk melakukan aktivitas ekonomi, karena semua kebutuhan hidup masih dapat terpenuhi dari pengolahan alam di lingkungan sekitarnya. Jika sumber daya pemuas kebutuhan sudah menipis, mereka akan berpindah tempat tinggal ke daerah lain. Pada masa komunal tersebut, kekayaan masyarakat pada umumnya dimiliki bersama. Kemudian, seiring perkembangan zaman, berbagai kelompok masyarakat mulai tinggal menetap dan melakukan pertukaran untuk saling memenuhi kebutuhannya. Pada masa ini, kekayaan individu mulai diakui berupa kepemilikan terhadap sumber daya alam seperti lahan, binatang ternak, atau benda-benda berharga lain pada masanya. Di era peradaban awal tersebut, pertukaran barang masih dilakukan dengan cara barter atau menukar satu barang dengan barang lainnya yang dianggap memiliki nilai yang sama. Kebutuhan tersebutlah yang memicu lahirnya uang dalam peradaban manusia. Satu, benda bernilai. Uang dalam bentuknya yang paling awal adalah berupa sebuah barang bernilai yang ditetapkan sebagai alat tukar. 2. Logam mulia. Benda bernilai berupa kerang dan lainnya kemudian dirasa tidak efisien karena nilainya yang berbeda-beda di setiap wilayah. 3. Surat jaminan emas. Dalam skala perdagangan yang semakin meluas, logam mulia kemudian dirasa tidak efisien karena sulit untuk dibawa dalam jumlah yang banyak, baik dari segi kemudahan transportasi maupun dari segi keamanannya. 4. Uang kertas. Surat jaminan emas kemudian bertransformasi menjadi uang kertas. 5. Uang kertas tanpa jaminan emas berlanjut ke masa modern pada tahun 1970-an. Terjadi sebuah peristiwa penting dalam sejarah perekonomian dunia, di mana dolar Amerika sebagai mata uang yang menjadi standar perdagangan internasional melepaskan jaminan emas akibat krisis keuangan yang terjadi pada saat itu. 6. Uang elektronik. Setelah flat money, uang flat digunakan secara umum di sebuah dunia sejak puluhan tahun yang lalu, kini bentuknya telah semakin berkembang dengan hadirnya uang elektronik. Jenis dan fungsi uang. Berdasarkan bentuknya, uang dibagi menjadi uang kartal dan uang giral. Uang kartal merupakan uang kertas dan logam yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Sedangkan uang giral merupakan uang yang ada di sistem perbankan seperti rekening, giro, deposito, dan rekening bank. Sementara berdasarkan bahan pembuatannya, uang dibagi menjadi uang kertas maupun uang logam sebagai pembayaran yang sah diterbitkan oleh bank. Berdasarkan wujudnya, uang dibagi menjadi uang fisik, tunai, dan uang elektronik atau non-tunai.
Uang fisik, uang wujudnya bisa dipegang, contohnya seperti uang kertas, uang logam, atau surat-surat berharga. Uang elektronik adalah uang yang berbentuk digital, seperti uang yang ada di dalam rekening atau akun aplikasi smartphone. Berdasarkan nilainya, uang dibagi menjadi uang penuh atau full bodied dan uang tanda atau token money. Uang penuh adalah uang yang nilainya sama dengan bahan pembuatannya, sementara uang token adalah uang yang nilainya lebih rendah dari nilai bahan pembuatannya. Bentuk lembaga keuangan di masyarakat. Lembaga keuangan adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat. Lembaga keuangan resmi diatur oleh regulasi atau peraturan yang merujuk pada undang-undang yang berlaku. Contoh lembaga keuangan bank adalah bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Sementara lembaga keuangan bukan bank adalah perusahaan sewa guna atau leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, bursa efek, pegadaian, dan koperasi. Lembaga keuangan bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jenis-jenis bank di Indonesia. Pada perkembangannya, bank yang ada saat ini memiliki jenis-jenis yang berbeda. Setidaknya, kita bisa melihat jenis-jenis bank berdasarkan fungsi, bentuk operasional, dan kepemilikannya. Bank sentral berfungsi menjaga kestabilan nilai mata uang, sektor perbankan, dan sistem finansial yang ada di dalam negeri. Di Indonesia, peran bank sentral hanya dijalankan oleh Bank Indonesia. Bank umum berfungsi menyediakan jasa lalu lintas pembayaran secara umum dengan layanan seperti menyimpan dan masyarakat memberi kredit, pinjaman, melakukan jual beli valuta asing, menjual jasa asuransi, giro, dan cek. Bank Perkreditan Rakyat berfungsi menyediakan dana untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat kecil dan menengah. Bank berdasarkan kepemilikannya. Bank pemerintah, bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki negara, baik di tingkat nasional maupun daerah. Bank swasta nasional, bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak swasta. Bank asing, bank yang dimiliki oleh pihak pemerintah atau swasta negara lain yang membuka cabangnya di Indonesia. Bank berdasarkan bentuk operasionalnya. Bank konvensional, bank yang beroperasi menggunakan sistem pengaturan keuangan secara umum, yakni menggunakan sistem bunga. Bank syariah, bank yang beroperasi menggunakan sistem pengaturan syariah Islam yang tidak menggunakan sistem bunga, tapi sistem bagi hasil. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep 38 MK 4/1972, lembaga keuangan bukan bank atau yang disingkat LKBB merupakan sebuah badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga, selanjutnya menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Berikut adalah beberapa LKBB yang terdapat di Indonesia. 1. Perusahaan sewa guna atau leasing. 2. Perusahaan asuransi. 3. Perusahaan dana pensiun.
4. Bursa efek atau pasar modal, 5. Pegadaian, 6. Koperasi. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.